Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan kita dapat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah kewajiban menuntut ilmu. Jadi pada kesempatan ini sedikit banyaknya kita akan membahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Namun sebelum dilanjut, silahkan diklik dulu tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Bagi yang telah subscribe dan sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Amin ya mujibas sailin. Kehidupan manusia di dunia sangatlah memerlukan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dengan mempelajari ilmu pengetahuan, maka manusia dapat meraih kejayaan peradaban. Jadi kuncinya harus punya apa dulu? Punya ilmu. Ini akan apa? Ilmu. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan bahwa ilmu sangatlah penting untuk keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Karena apabila dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan ilmunya, maka dapat dipastikan akan banyak melakukan kesalahan. Dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat mengakibatkan tidak diterimanya amal ibadah yang dilakukan. Seperti dalam disampaikan oleh Syekh Ibnu Ruslan. Ada yang tahu? Ayo, siapa? Adik? Carilah ilmu dengan Cina. Nah, Ibnu Ruslan mengatakan, siapa yang tahu? Yo, siapa? Noval Arifat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya apa? Setiap orang yang beramal tanpa tanpa ilmu tertolak tidak diterima amalnya. amalnya. Itu kata Syekh Ruslan. Emang benar. Contoh, sholat duhur itu kan 4 rakaat. Tanpa ilmu dia 8 rakaat. Sholat subuh katanya ngapain 2 pagi-pagi? Olahraga dong. 12. Sudah tidak dengan ilmu. Itu saja. Jadi apapun yang akan kita kerjakan, tolong cari dulu ilmunya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Siapa yang tahu hadisnya? Wajib kepada setiap muslim. Tairen. Talabul ilmi
ilmi faridatun Ala kulli. muslimin wal muslimatin Oke, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. wal muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi siapa? Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib, tidak boleh. Dari kapan sih cari ilmu itu? Siapa yang tahu hadisnya? Adik? Minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi Ilal ilal lahdi. lahdi. Dari Buayan ibu. buayan Ibu sampai yang liang lahat. Intinya masih ada ruh, masih ada nafas dalam diri kita itu tetap diwajibkan untuk Mencari ilmu. mencari ilmu. Makanya mencari ilmu itu tidak ada batasan. Kalau saya udah tua tidak bisa, tetap saja harus apa? cari ilmu. Mencari ilmu. Dan saya masih kecil, kalau udah besar mah nggak bakalan ngaji, salah itu. Ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, tetap saja wajib mencari ilmu. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada manusia itu sedikit-sedikit. Jadi tetap saja semuanya harus berilmu. Dan ilmu itu kadang digunakan oleh orang itu kadang lupa. Contohnya siapa? Kita. Kalian sama Bapak juga belajar sama. Ketika ngaji di sini sekarang nih ngaji pulang saja barho bubar poho lupa saja. Pasti tanya besok. Coba yang tahu ini siapa? Alhamdulillah semuanya menghulang gitu ya. Nah, semuanya diam. Tak tahu itu ciri apa? Ciri lupa. Nah, tadi cari ilmunya. Begitu pentingnya menuntut ilmu hingga terdapat ungkapan yang dikemukakan oleh para ulama yaitu menyebutkan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat itu. Ungkapan tersebut mengartikan bahwa menuntut ilmu tiada terbatas usia. Selama masih hidup dan bernafas di dunia, maka wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Berbekas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ungkapan tersebut, maka seluruh umat Islam hendaknya senantiasa menuntut ilmu agar dapat meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau ditanya, ingin bahagia? Ingin sukses? Ingin mendapatkan apa yang dicita-citakan? Jawabannya, apakah Anda udah punya ilmu? Kalau belum, cari dulu. Kalau udah ada ilmu, insya Allah semuanya akan terdapatkan oleh kita semuanya. Sekarang pentingnya ilmu. Keimanan dan keilmuan seseorang memiliki kaitan erat atau dapat dipahami bahwa ilmu yang dimiliki seseorang dapat meningkatkan keimanan seseorang. Karena dengan ilmu manusia akan menyadari hakikat dirinya dan Tuhannya. Begitu juga sebaliknya, orang yang beriman akan senantiasa berusaha menambah pengetahuan atau ilmu yang dimiliki agar mampu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak beriman. Orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Tuh, orang yang beriman dan berilmu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman tanpa berilmu atau orang berilmu tanpa beriman. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu tingkatannya tinggi daripada orang yang beriman tanpa berilmu. Kita iman kepada Allah, beriman. Kita yakin adanya Nabi Muhammad, yakin. Rukun iman, rukun Islam kita yakin semuanya dan mengamalkannya tapi tanpa ilmu. Itu di bawah. Beda dengan orang yang beriman dan berilmu. Bagi setiap muslim menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban
Sejak dari buayan tadi disampaikan hingga liang lahat. Maksudnya liang lahat itu apa? Sampai meninggal. Hal tersebut menunjukkan bahwa menuntut ilmu tidak ada batasan waktu. Ilmu yang wajib dipelajari adalah semua ilmu pengetahuan. Di sekolah ada PAI, itu wajib kita pelajari. Ada saudaranya IPA, pelajari juga. Ada keponakannya IPS, pelajari juga. Apalagi ada yang namanya saudara sepupunya siapa? PPKN. Juga sama. Ada juga apa? Matematika. Kata siapa matematika itu tidak berguna bagi umat Islam? Sangat berguna. Contoh, ketika yang namanya pembagian harta, berarti menggunakan ilmu matematika. Ketika kita akan zakat menggunakan ilmu matematika. Banyak sekali. Banyak manfaatnya. Apalagi kesenian, seni budaya. Silahkan, tapi jangan sampai batas. Itu juga semua bagus. Apalagi olahraga bagus, pelajari. Apalagi pelajaran bahasa Indonesia bagus, supaya kita bisa berbahasa dengan baik yang benar. Bahasa Inggris bagus nggak? Bagus. Kenapa? Kata ada yang menyatakan, hey, jangan belajar bahasa Inggris, jelek. Itu bahasa orang apa? Orang asing. Ada yang mengatakan juga itu bahasa orang kafir katanya. Dengarkan, bahasa Inggris itu bagus. Kalau orang Islam tidak bahasa Inggris, berarti orang tersebut akan ketinggalan, tidak akan bisa berkomunikasi yang namanya di dunia internasional. Kenapa umat Islam mundur? Karena tidak bisa berkomunikasi. Misal ada orang asing berdua lagi ngomongkan kita dan akan membunuh kita, aku menghancurkan kita. Kita tidak tahu bahasanya. Yes. I know. Yes. No. Yes. You crazy? Yes. Ya Allah, ya Rabbi. Gitu aja. You handsome? No. You handsome? No. Astagfirullahaladzim. Dibohongin kita sama orang asing karena kita tidak bisa berbahasa Inggris. Berarti kita punya ilmu, silahkan sekolah yang tinggi jurusan bahasa Inggris. Insya Allah umat Islam akan maju, tidak akan dibohongi oleh orang luar Islam. Insya Allah hebat. Ada Ustaz Abdul Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Alan. Thank you. Where do you come from? No. No, it's like Babakan Pari. Sukabumi City. Siti ada Siti? Bisa jawabannya. Ditanya Alan, bisa jawab. Coba kalau gak bisa si Mamat, misalkan gak suka bahasa Inggris. What is your name? Yes. No. What is your name? No. Yes. Coba. You stupid? Yes. Astaga, kamu bodoh? Iya. Ya Allah, jadi gak nyambung. Kasihan ya. Kita harus bisa ya. Harus bisa. Apalagi bisanya cuman di HP saja. Jangan. Coba juga belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah. Karena Bapak tiap hari makan ubi. Hesek gitu ya. Jadi hesek. Karena tidak terbiasa. Bahasa Arab gimana?
harus bisa juga. Apalagi bahasa Al-Quran itu bahasa apa? Bahasa Arab. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Oh, gak. Min aina anta? Minal jinnati nyambung. Min Indonesia. Aduh. Anti Jamilah? No. Siti Aisyah. Anjeun he perempuan geulis. No. Siti Aisyah. Nyambung. Aduh. La tatakalam. Nah, nyarios terus. Butong seueur nyarios. Dengar tos orang. Jadinya. Kul. Kan kuat tuh katakan, kuat tuh dingin. Aduh. Ya Allah, kita akan tertinggal. Makanya bahasa apapun silahkan. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Batak. Bagus. Tutoru. Inang dah. Bisa lah gitu. Jadi kita bisa ketika orang pada ngomong itu bisa jawabannya. Piye Thomas? Bisa. Bisa bahkan Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa apa? Silahkan belajar. Bahasa apapun silahkan belajar. Insya Allah ada manfaatnya. Utamakan bahasa Arab. Semua pelajaran baik di sekolah dasar, baik di sekolah menengah pertama, baik di sekolah menengah atas, baik di kuliahan, apapun silahkan kalian pelajari. Bagus itu. Sama dengan belajar kitab di sini. Ada jurumiyah, ada safinah, ada apa, ada semuanya. Bagus. Ada masalah Qur'annya, ada hadisnya, ada ilmu alatnya, ada itunya semuanya belajar. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses dunia. Amin. Lanjut lagi sehingga dapat dipahami bahwa ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi manusia untuk dapat menjalani kehidupan. Baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sebagai manusia, terutama umat Islam harus senantiasa menuntut ilmu sepanjang umurnya, sepanjang masa. Adapun pengertian ilmu adalah ilmu itu apa? Pengetahuan atau segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Tentang apa? Tentang suatu bidang yang disusun secara teratur menurut cara tertentu dalam bidang pengetahuan tertentu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Al-Mujadilah ayat 11. Coba lihat di sana. Mau dibacakan sama kalian? Sama siapa? Sama Aah Mamat. Ayo. Yang cepat, yang bagus. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Sedang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi Fafsahu yafsahil Yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis,
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Maksudnya apa? Ayat tersebut menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu. Orang yang beriman dan berilmu pengetahuan luas memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak beriman dan berilmu. Hal ini terbukti orang yang beriman dan berilmu akan dihormati orang lain dan diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang ada di dalam kehidupan ini dibandingkan orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Insya Allah orang yang beriman dan berilmu apapun yang dikerjakannya pasti akan dipercaya. Kenapa kita tidak percaya? Mungkin kita kurang beriman dan tidak berilmu. Beriman saja tidak cukup harus dengan ilmu. Ilmu saja tidak cukup harus beriman. Jadi harus seimbang, beriman dan berilmu. Di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala barusan juga memerintahkan untuk memberikan kelapangan atau tempat kepada orang lain dalam majelis. Kemudian jika diseru atau disuruh bangun untuk melakukan hal-hal yang baik dan diridhoi Allah, maka orang yang diseru berkewajiban memenuhi seruan atau suruhan tersebut dengan segera dan sebaik-baiknya. Ini juga ada dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Coba Hadi baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu La tanfuduna illa bisultan. Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala di sini. Ayat tersebut secara tersirat menjelaskan tentang perintah bagi umat manusia untuk menuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmulah manusia dapat menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi. Sebagian ahli tafsir pun memberikan pengertian kata kekuatan di sini kan. Kata kekuatan pada ayat tersebut itu maksudnya adalah ilmu pengetahuan. Coba kalau kita bayangkan kapal yang begitu besar bisa terbang, ya kan? Aneh. Tapi dengan ilmu pengetahuan luar biasa. Yang kedua, kapal begitu berat banget, tapi bisa melayang di air, di atas air ada. Coba manusia yang beratnya enggak seberapa, pas waktu ke laut kerelep langsung gaya batu. Allah Akbar. Batu tidak punya apa? Tidak punya ilmu. Makanya di sini juga kalau punya ilmu, insya Allah kita akan selamat di sini. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan tantangan kepada siapa? Golongan jin dan manusia untuk menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi atau luar angkasa. Setelah manusia mampu menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka manusia akan semakin memahami tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga dapat mempelajari tentang benda-benda langit dan luar angkasa serta
sebagai segala macam unsur yang ada di langit dan di bumi, sehingga dapat meningkatkan keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sama kalian, bumi itu kalau diilustrasikan atau diibaratkan seperti kacang hijau yang kecil, bulatnya segede gitu. Kalau misalkan matahari itu seperti bola basket, kita sebagai manusia sebesar apa? Ramatuk itu gede. Sebesar apa coba? Jangan sombong. Jangan besar kepala. Asup helm. Dulu katanya. Sombong ini mah. Aduh. Ya Allah, ya Robbi, kalau kita lihat di langit tuh, katanya mengatakan kalau nggak salah, Bapak nggak kurang hafal, katanya dari bumi itu jarak ke matahari sekitar 149,5 juta kilometer. Jadi kurang lebih 150 juta kilometer. Percaya nggak? Ya. Kalau nggak percaya silahkan ukur pakai rapia. Di jengkalan ya. Nah, ada hadis juga di sini dikatakan An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Tadi yang itu menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap orang Islam. Kalian ngaku Islam? Ngaku? Berarti kalian harus apa? Mencari ilmu. Jangan malas, jangan jadi banyak alasan. Jangan kayak Saskia Gotik ya, 1000 alasan. Ya, Menuntut ilmu bukanlah perkara mudah. Dalam menuntut ilmu terkadang seseorang harus menghadapi rintangan yang membuat menuntut ilmu terasa sulit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat mulia bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Berkaitan dengan sulitnya proses menuntut ilmu, Imam Syafi'i memberikan nasihat agar mudah dalam mencari atau menuntut ilmu. Malahan ini siiran dari kemarin itu dalam Ta'limu Ta'lim. Siiran siapa? Siiran sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Gimana? Ala tanalul ilma illa bisittati sa'um bikaan majmu'iha dukain wa hirsin wasti barin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Artinya urang moal hasil ilmu angin ku genep perkara hiji kacerdasanana penggunakeun saenyana kudu luhur semangatna sabar jeung apik akhlakna kudu tekun diajarna jeung kudu cukup bekeuna guru nu bener ahlina waktu nage kudu lillah santri teh calon ulama
kasih. Itu adalah syarat mendapatkan ilmu. Ada berapa? 6. Ada 6. Tadi apa? 1, Cerdas. kecerdasan. Yang kedua, kemauan yang kuat. Ketiga apa? Kesungguhan. Yang keempat, perbekalan yang cukup. Kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, kedekatan dengan guru, dan waktunya yang lama. Malahan kita suka ditanya, kamu ingin ke surga? Ingin. Jalannya apa? Dengan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan di jalan mencari ilmu, maka dengan ilmu yang diperoleh itu Allah senantiasa mempermudah baginya jalan menuju surga. Malahan orang yang lagi mencari ilmu misalnya meninggal, itu matinya mati syahid. Hebat. Malahan yang namanya ilmu apalagi bermanfaat itu akan menjadi investasi buat kita di akhirat. Tidak akan yang namanya putus. Tidak akan yang namanya hilang seketika, tapi terus aja amalnya akan terus mengalir kepada kita. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal terputuslah amal kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana bisa bersedekah kalau dia tidak punya ilmu? Sedekahnya yang salah. Makanya sedekahnya seperti apa? Harus dengan ilmu. Ilmu diajarkan, tapi ilmu yang gimana? Harus ilmu yang benar. Jangan ilmu apa ini? Ilmu maling. Wow. Itu insya Allah ke dalam kuburnya atau ke akhiratnya terus aja mengalir siksaannya. Tuh. Dan juga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana anak soleh kalau kita tidak berilmu? Makanya cari dulu ilmu. Kayak lagi, kalau ingin bahagia di dunia, maka cari dengan ilmunya. Seperti hadis riwayat At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Makanya kalau ingin selamat harus berilmu. Malahan ada lagi, khairud dunya wal akhirah mal ilmi wa syarrud dunya wal akhirati ma juhli. Khairud dunya wal akhirati mal ilmi wa syarrud dunya wal akhirati mal juhli. Apa artinya? Sebaik-baik dunia dan akhirat harus dengan ilmu, dan sejelek-jelek dunia dan akhirat tanpa ilmu. Oh itu. Malahan ada yang namanya sejarah waktu Sayyidina Ali ditanya oleh kaum Khawarij. Kan kata Rasul dikatakan Ali itu apa? Kata Rasul gimana? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota atau gudang ilmu, sedangkan Ali adalah pintu gerbangnya. Dari sana kan pada iri. Ada 10 Khawarij yang bermusyawarah, bagaimana kalau kita tanya siapa? Sayyidina Ali dengan satu pertanyaan. Kalau misalkan jawabannya sama berarti Ali itu bohong. Nabi Muhammad itu bohong, Ali itu bukan gudangnya. Tapi kalau jawabannya berbeda, berarti benar. Ali itu adalah gudangnya. Apa? Ilmu. Nabi Muhammad gudangnya ilmu, Ali apanya? Pintu gerbangnya.
Berarti kalau ditanya sama, berarti bohong. Kita lihat dari 10 itu sudah apa? Sudah bermusyawarah. Yang pertama datang Khawarij. Yang pertama nih, gimana? Ya Aliyu, al ilmu afdalu amil mal. Hei Ali, lebih utama mana ilmu dengan harta? Kata Sayyidina Ali gimana? Ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa? Sebab ilmu adalah merupakan pusaka para nabi, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Fir'aun, Syidad, dan sebagainya. Pulang aja siapa? Khawarij itu kalah. Apa jawabannya? Gini, diberitakan kepada yang lainnya. Ayatnya oke, bagian saya yang kedua. Datang lagi siapa? Khawarij. Ya Aliyu, al ilmu afdalu amil mal. Ali, lebih utama mana ilmu dengan harta? Jawaban Ali mengatakan, ilmu lebih utama daripada harta. Biaya dalilin. Kenapa? Sebab apa? Coba, alasannya apa? Sebab ilmu dapat menjaga kamu. Sedangkan harta, kamulah yang menjaganya. Oh iya ya. Akhirnya pulang dua. Jawabannya apa? Sama enggak? Enggak, beda. Emang apa? Gini saya sampaikan kepada temannya bahwa jawaban pertama dan yang kedua itu berbeda. Wah, yakin yang ketiga mau pasti apa? Sama. Datang lagi siapa? Datang lagi Khawarij. Gimana sama? Ya Aliyu, al ilmu afdalu amil mal. Hei Ali, lebih utama mana ilmu dengan harta? Kata Ali, tetap aja ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa? Sebab orang kaya harta itu banyak musuhnya, sedangkan orang yang kaya ilmu banyak sahabatnya. Kamu ingin punya banyak sahabat atau banyak musuh? Sahabat. Ya udah, berarti harus punya ilmu. Nah, kalah lagi, pulang. Sambil menepuk motornya berangkat. Ya. Yang keempat, sebelumnya nanya dulu yang keempat, jawabannya apa? Beda sama satu, kedua, ketiga. Akhirnya datang yang keempat. Ya Aliyu, al ilmu afdul amil mal. Hei Ali, lebih utama mana ilmu dengan harta? Tetap saja jawabannya apa? Ilmu itu lebih utama daripada harta. Biaya dalilin. Kenapa dikatakan bahwa ilmu itu lebih utama? Jawabannya apa? Yang keberapa barusan? Yang keempat. Sebab harta kalau dibelanjakan menjadi berkurang, sedangkan ilmu kalau diberikan, dimanfaatkan malah semakin bertambah. Oh iya, pulang lagi, aku pulang. Wah, kalah. Siapa? Khawarij. Yang keberapa barusan? Yang keempat. Yang kelima, sebelum berangkat tanya dulu. Hei, gimana? Beda jawabannya. Hebat ya? Jangan hebat. Yang kelima masa bisa? Datang lagi. Ya Aliyu, al ilmu afdalu amil mal. Hei Ali, lebih utama mana ilmu dengan harta? Jawaban Ali gimana? Jawaban Ali tetap saja al ilmu afdalu amil mal. Gitu. Al ilmu afdalu amil mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Jawab lagi. Jawaban yang keberapa persen? Yang kelima. Jadi jawaban Ali tadi ulang lagi, tadi salah sedikit. Jawabannya apa? Al ilmu afdalu minal mal. Al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Yang kelima kan ya? Kenapa? Karena orang yang banyak harta dipanggil dengan sebutan bakhil. Si koret mereka sejahe.
Sedangkan orang yang banyak ilmu disebut agung. Dengan apa? Ustaz, kiai, ajengan, syekh. Banyak guru besar. Padahal anaknya kecil ya. Guru besar. Karena punya apa? Punya ilmu. Oh iya. Pulang lagi kalah. Bertemu dengan yang keenam. Gimana? Jawabannya beda. Waduh, saya yakin ini tidak akan bisa yang keenam. Datang lagi. Ya Aliyu, al ilmu afdolu amil mal. Hei Ali, lebih utama mana ilmu dengan harta? Jawaban Ali gimana? Jawabannya al ilmu afdolu minal mal. Sama, lebih utama ilmu daripada harta. Kenapa? Karena ilmu tidak perlu penjagaan dari pencuri. Ilmu tidak takut dicuri. Sedangkan harta harus dijaga dari pencuri. Harta mah loba nu mau, banyak yang mengambil tapi tapi ilmu tidak akan, malahan bisa menjaganya. Itu jadi yang keenam ditanya itu sebab ilmu tidak perlu penjagaan dari pencuri, sedangkan harta harus dijaga dari pencuri. Pulang. Gimana? Beda. Hebat ya Ali, jangan hebat-hebat dulu, masih banyak nih. Datang lagi. Ya Ali yuk. Ini beda. Kumisnya pun segede telepon. Padahal. Ya Ali yuk. Al ilmu afdolu amil mal. Kata Ali, al ilmu afdolu minal mal. Bi ayi dalilin? Olah. Sebab apa? Ali menjawab yang ketujuh kan? Sebab pada hari kiamat orang yang banyak harta pasti akan dihisab. Sedangkan orang yang berilmu dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Kalah lagi. Kasihan, pulang lagi. Oh iya ya benar, harta itu pasti dipertanggungjawabkan. Sedangkan orang yang berilmu malah genap bisa memberikan syafaat dia. Akhirnya apa? Pulang lagi. Ketemu saya sama yang ke-8. Yang ke-8. Gimana? Beda. Waduh, beda lagi. Adalah 3 kesempatan terakhir. Saya yang 8, dia 9, si itu 10. Oke, kita tanya lagi. Apa? Sama pertanyaannya. Ya Ali yuk. Al ilmu afdolu minal mal. Jawaban Ali apa? Al ilmu afdolu minal mal. Tetap saja ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa? Sebab lamanya pengangguran dalam melewatkan waktu harta dapat rusak dan habis. Sedangkan ilmu tidak akan rusak dan tidak akan habis. Harta itu kalau dilama-lamakan akan rusak. Sedangkan ilmu biasa aja nggak rusak. Santai aja kali. Wih, akhirnya iya ya. Pulang lagi. Aduh aku nyerah. Akhirnya yang ke-9, tenang, ada kesempatan yang kedua kalinya lagi. Gimana? Sama. Ya Ali yuk, al ilmu afdalu amil mal. Hei Ali, lebih utama mana ilmu dengan harta? Al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Bi ayyi dalilin? Karena apa? Sebab apa? Karena harta dapat menjadikan padatnya perasaan, bedegung, huras. Apalagi keras hati, susah diatur. Itu yang banyak hartanya. Sedangkan orang yang banyak ilmunya dapat menerangi hati. Insya Allah lebih tawadu, lebih warok, lebih sayang kepada yang di bawah. Itu orang yang banyak ilmu. Akhirnya pulang. Aduh beda doi. Beda lagi jawabannya. Hebat Ali. Terakhir, kalau ini ada yang sama, ingat kan? Kalau ada yang sama berarti Ali itu bohong. Terakhir datang. Ini rajanya. Ya Leo. Palil ma'abdolu amil mal. Faqala al ilmu afdalu minal mal. Tetap saja Ali mengatakan al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Di ayi dalilin. Qala
Dijawab. Dikarenakan apa? Dalilnya apa? Jawab. Dijawab sebab orang yang memiliki harta, maka dengan harta itu ia sering mengaku sifat ketuhanan, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling keren. Sedangkan orang yang berilmu dapat merealisir beribadah, dia merasa tidak punya apa-apa, ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Iya ya. Akhirnya 10 khawarij itu selesai bertanya. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu atau wa karamallahu wajhah berkata, andai kata mereka bertanya kepadaku dari satu masalah itu, tetap saya jawab dengan jawaban yang berlainan atau berbeda. Jadi jawabannya kan berbeda meskipun satu pertanyaan. Selama saya masih hidup, akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan menyerah semuanya. Jadi 10 datang, akhirnya menyerah. Ya Ali, menyerah. Ampun. Sebenarnya aku cuma mau mengetes saja. Ternyata dirimu itu benar hebat. Kamu itu hebat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mempunyai ilmu yang bermanfaat. Dan Bapak minta sama kalian, tolong jangan sampai bosan-bosan dalam mencari ilmu, seperti yang disampaikan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Salah satunya di sini manfaatnya atau isi kandungannya, satu, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan kepengetahuan. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar serta selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan surah Ar-Rahman yang ketiga-tiga itu atau ayat ketiga-tiga, isinya adalah senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Insya Allah akan seperti itu. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang terakhir, di sini ada rendah hati atas kesuksesan yang diraih dan tidak merasa rendah diri atau malu terhadap kegagalan yang dialami. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.